Nah, biar pergerakan aman, mereka harus menarik masalah si Songju. Setidaknya, ancaman kemarin membuat Songju kapok melakukan kudeta. Tapi pastinya yang jadi korban adalah Jaksa Myungjin yang sangat ingin naik jabatan ini. Makanya ia bersemangat menangkap Songju maupun pimpinan Jongmo, di mana sekarang ia menginterogasi Jongmo sebagai saksi yang kemungkinan dapat dijadikan tersangka. Apalagi masalah Milton kemarin sempat terendus. Tapi pastinya Taeho tidak membiarkan itu, menitipkan sebuah flash disk kepada Inha untuk diberikan kepada jaksa. Dan saat memeriksa isinya, jelas Jaksa Myungjin sangat terkejut karena flash disk itu berisi bukti pertemuan Myungjin yang menerima gratifikasi. Jadinya Taeho membuat Myungjin mundur teratur, sekaligus membuktikan kalau Inha layak menjadi anak ketiga Kang Ho Group. Setelah itu, pimpinan menemui si Udin yang ketakutan karena sempat berkhianat. Tapi Jongmo tidak mau memecatnya begitu saja. Toh Udin masih dapat dimanfaatkan. Di lain sisi, Inju murka melihat Inha yang dipublikasi sebagai putra ketiga. Begitupun Songju yang rupanya belum nyerah. Sementara Jaksa Myungjin dimutasi ke desa akibat keteledorannya menyerang Kang Ho Group. Dengan begitu, Teo pun diangkat menjadi direktur divisi, sedangkan Inha menjadi kepala manajer di pusat koperasi bersama yang perannya sangat menentukan, di mana Donguk sebagai direktur utama protes, tapi Teo menyuruhnya tenang karena ia tidak akan mengganggu posisi Donguk. Toh ia tidak pernah menganggap Donguk sebagai musuh. Sementara Jamal lagi-lagi jadi bulan-bulanan Inju yang kumat, tak terima bagaimana bisa kedua orang itu mengisi posisi penting di koperasi masa depan tersebut. Namun ia tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan. Ya, pimpinan mengampuni Songju dan ibunya, tapi ibunya kini diasingkan ke villa, membuat Songju stres, berbeda dengan Inju yang merayakan musnahnya satu penghalang tersebut. Nah, Songju pun terpaksa bersujud di depan ayahnya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan pimpinan tidak masalah dengan itu, mengizinkan Songju tetap bekerja, tapi tidak boleh macam-macam, daripada dikirim ke villa seperti ibunya. Ya, dalam bayangannya Songju sangat ingin melawan, tapi kan ia tidak punya kekuatan itu sekarang. Terpaksa menerima semuanya dengan tampang marah tapi bego. Nah, masalah selanjutnya, Inju yang mulai mengetahui hubungan Teo dan Inha yakin kalau semua ini rencana kedua orang itu. Sementara pimpinan memberikan tugas baru yang harus diselesaikan Inha, yaitu melakukan negosiasi penjualan Kang O Taekwon, anak perusahaannya yang bergerak di bidang teknologi, tapi dalam jangka panjang akan merugi. Jadi ia hanya ingin fokus ke masa depan pusat koperasi kemakmuran bersama yang menjadi pendukung proyek kota baru itu. Artinya penjualan Taekwon tersebut sangatlah penting sebagai modal. Dengan begitu, Teo menemui Bejo, memintanya untuk tetap bersembunyi karena pergerakan kali ini akan membuat Songju dan Inju murka. Takutnya Bejo ketahuan. Namun hacker yang rupanya berasal dari utara ini meyakinkan Teo kalau dirinya tuh tidak mungkin ketahuan. Toh yang harusnya berhati-hati adalah Teo sendiri yang berhadapan langsung dengan kedua orang itu. Nah, saat Teo lagi sibuk-sibuknya, mereka berdua malah ngedate di pinggir pantai, di mana Inha melamarnya secara resmi karena ia kini menjadi putra ketiga Kang O Group, dan pastinya Hyewon setuju. Mirisnya, Inha mengabari Teo terkait pernikahannya yang tidak lama lagi, membuat Teo seperti orang gila olahraga tengah malam demi melupakan cintanya. Besoknya, Teo pun menjelaskan ke Inha pentingnya penjualan tersebut untuk mendapatkan kepercayaan pimpinan. Sementara Hui-chan lagi-lagi menggoda Huiju, meyakinkan kalau perjodohan mereka tidak bisa dibatalkan. Jadi Huiju tidak perlu sok jual mahal. Namun Huiju tak peduli. Sementara mereka boleh mendiskusikan bagaimana menjual Taekwon dengan harga terbaik, termasuk mencari tahu tentang direktur Daejong Group yang akan membelinya. Tapi rupanya Inha mendatangkan dua orang profesional yang ia percaya setelah Teo. Yakin kalau mereka dapat melancarkan misi kali ini. Membuat Teo kesel. Harusnya tuh Inha bicara dulu dengannya. Tapi Inha meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan lancar. Di lain sisi, Gyeongchol, si politisi partai ini, mengajak Hyewon bertemu,
menunjukkan foto kedekatan Inha dengan Hyewon. Tanda kalau selama ini orang partai menyelidiki Inha. Jadi Gyongchol ingin merekrut Hyewon sebagai ajudan politiknya, menjanjikannya karir yang bagus. Selain karena butuh keahlian Hyewon, partai juga butuh orang yang dekat dengan Inha. Hyewon pun membicarakannya dengan Tae-oh, tapi Tae-oh tidak peduli. Selain itu tidak mempengaruhi rencananya, ia juga lebih fokus dengan cincin di jari manis cintanya. Rasa-rasanya tak terima, tapi mau diapa? Ia hanya dapat memberi selamat. Padahal Hyewon sangat kesal mendengar kata itu. Namun mereka tak sadar kalau si Jamal memotret pertemuan tersebut. Singkatnya, negosiasi pun akan digelar, tapi tiba-tiba terjadi perubahan di mana yang mewakili Daejeon Group adalah adik direktur, yaitu Hui Chan, calon si Weju. Jadinya Inha dan Tae-oh agak bingung karena belum mengetahui tabiat si Hui Chan ini. Dan setelah sejam pembicaraan, Hui Chan malah minta diskon 15%. Jelas dong, Inha meledek. Toh Taekwon miliknya punya 50 hak paten, tapi 30% 다운. jadinya tawar-menawar pun semakin sengit. Apalagi Hui Chan benar-benar meledek Inha dengan terus mengurangi harga jualnya. Namun Tae-oh yang melihat anggota Inha main HP sangat kesal, mengajukan untuk istirahat sejam untuk menenangkan diri satu sama lain, dan Hui Chan pun setuju. Nah, Tae-oh pun marah ke si belah tengah ini, bisa-bisanya main ponsel di saat genting seperti itu. 퇴근하세요. 강인하 실장님께 제가 따로 말씀드리겠습니다. Namun Inha yang mengetahui hal tersebut jelas protes, sehingga Tae-oh menjelaskan apa yang terjadi, menyinggung kalau harusnya ia memecatnya jika punya wewenang. Lagian Inha hanya perlu fokus ke negosiasi tersebut. Ya, dari beberapa insiden itu mulai terlihat perpecahan antara kedua orang ini. Apalagi Inha malah ingin memakai cara curang untuk memenangkan negosiasinya. Tae-oh sih tak setuju, tapi Inha benar-benar tak peduli. Di mana Hui Chan yang mendengar kabar itu sangat terkejut. 강호 테크원이 보유한 특허 기술 중 K200CF9이면 현존하는 최고사양의 수직 이착륙 드론 개발이 가능하다는. Ya, Inha menaikkan laporan IM Tiongkok setahun lalu yang membahas hebatnya teknologi yang mereka kembangkan berupa drone lepas landas yang sangat canggih, dan hak patennya dipegang oleh Taekwon. Dengan begitu, Hui Chan yang mengira IM Tiongkok akan membeli Taekwon juga akhirnya setuju membelinya, bahkan dengan kenaikan harga 13%, membuat Songju dan Inju kesal. Tapi 그 따위로 일을 처리하고 내가 널 딸려보낸 줄 알아? ya, meskipun misinya sukses, tapi pimpinan tak suka dengan kebohongan dan tipu daya. Inha sih berusaha membela Tae-oh kalau itu idenya, namun pimpinan tidak peduli. Toh sebagai anaknya, harusnya Inha tidak melakukan pekerjaan kotor, tapi menggunakan Tae-oh untuk melakukannya. Ya, sebagai orang berpengalaman, Jongbo tentu tahu kalau pekerjaan kotor seperti itu dapat membahayakan Inha di masa depan. Makanya ia marah kepada Tae-oh yang harusnya bertanggung jawab, menyuruh Tae-oh memastikan kecurangan itu tidak bocor. Alhasil penjualannya pun selesai, di mana setelah itu Inju menemui Hui Chan, berjanji akan membujuk Huiju untuk menikah asalkan Hui Chan membantunya. Sementara Tae-oh menemui Inha yang lagi asik main basket, menyampaikan kalau pimpinan ingin bertemu. Tapi saat Inha pergi dan Tae-oh sibuk melihat ponselnya, ya, Tae-oh ingin mengajak Hyewon bertemu, tapi terlambat. Dirinya kini tidak sadarkan diri. Nah, berkat penjualan Taekwon yang lancar, pimpinan pun ingin mengabulkan permintaan Inha, sehingga Inha meminta pernikahannya dengan Hyewon direstui. Sementara Tae-oh untungnya masih selamat dan dilarikan ke rumah sakit, di mana Hyewon dengan paniknya ke sana, apalagi Tae-oh yang mengalami pendarahan otak harus segera dioperasi. Namun, ya, dalam keadaan di ujung maut, pria pelin-pelan ini lagi-lagi meminta cinta Hyewon. Kan Hyewon jadi bingung. Toh ia sudah menerima pinangan Inha, tapi memang ia masih mencintai Tae-oh. Nah, sambil menunggu operasi, Hyewon mengabari Inha terkait insiden tersebut. Tapi Inha yang nyaman dengan posisinya sekarang, apalagi ia harus menuruti keinginan ayahnya yang tak boleh melewati batas, malah meminta polisi agar tidak melanjutkan penyelidikannya. Jangan sampai nama pimpinan disangkut pautkan dalam penyerangan tersebut, yang pastinya akan memperumit keadaan.
Setelah itu, ia ke rumah sakit menenangkan kekasihnya. Padahal mah, Hyewon berusaha menahan amarahnya, sama persis saat ia menerima cinta Inha. Nah, mendengar kabar tersebut, termasuk Inha yang meminta menghentikan penyelidikan, pimpinan sangat setuju. Yang penting, Teo masih selamat, menyuruh anggotanya untuk merawat Teo di ruang VVIP. Besoknya, kabar tersebut membuat Huiju panik, segera ke rumah sakit, sehingga istri Inju yakin kalau Huiju tuh suka kepada Teo, dan pastinya mereka bisa memanfaatkan itu. Songju sendiri mengabari emaknya, bingung mengapa Inha menghentikan penyelidikan. Sementara Hyewon yang melihat Teo sadarkan diri ingin memanggil dokter, namun ya si pelin-pelan ini lagi-lagi cari kesempatan, tak rela kehilangan Hyewon, tapi Huiju malah datang, tidak terima keberadaan Hyewon di sana. Inha pun muncul, menegur adiknya yang tidak boleh kasar kepada calon istrinya. Padahal mah Inha juga melihat bagaimana Teo menggenggam tangan kekasihnya tadi. Apalagi Hyewon pamit pergi dengan sebuah pesan alasan sibuk. Nah, di kantor partai, Gyeongchol kebingungan mengapa Inha menghentikan penyelidikan polisi terkait penyerangan Teo, membuat Hyewon yang baru tahu itu sangat terkejut. Sementara Inha menjelaskan alasan mengapa ia melakukan itu, agar nama pimpinan tidak terpublish. Ia pun pamit sambil menyampaikan kalau ayahnya sudah merestui pernikahan mereka. Berharap Teo membantu melancarkan pernikahan tersebut, sekaligus kode biar Teo tidak bertindak sembarangan. Jelas dong Teo tak terima, bisa-bisanya Inha menghentikan penyelidikan itu. Nah, Inha pun sampai di TKP sesuai perintah pimpinan untuk mencari tahu siapa yang menyerang Teo. Tapi Hyewon tiba-tiba mengajaknya bertemu. Sedangkan Teo malah ke ruangan pimpinan memastikan apa yang dijelaskan Inha tadi. Pimpinan sih membenarkan, sehingga Teo berjanji tidak akan melibatkan nama pimpinan asalkan ia dapat mencari tahu siapa pelakunya. Ngerti kalau dirinya memang dapat dibuang kapan saja. Dan memang benar, setelah dia pergi, pimpinan menyuruh Inha untuk menemukan siapa pelakunya sebelum Teo menemukannya. 누구보다 자네가 먼저 알아내야 돼. 특히 먼저 들어가선 절대 안 된다는 뜻이야. Nah, dengan kekuatan terakhirnya, Teo pun pingsan di tempat persembunyian Bejo, berkedok kafe itu. Sehingga Bejo segera membawanya ke ruang tersembunyi untuk merawatnya. Untungnya sih, Teo masih dapat diselamatkan, di mana Teo meminta Bejo meretas CCTV kota untuk mencari siapa yang hampir membunuhnya. Di saat yang sama, Hyewon protes mengapa Inha melakukan itu, sehingga Inha menjelaskan alasannya. Toh bagi pimpinan, anak kandung sendiri aja sudah dianggap hewan peliharaan, apalagi orang luar seperti Teo. Membuat Hyewon tersinggung karena dirinya juga orang luar yang akan menikahi Inha. 넌 아무 상관없는 사람인 것처럼 말하지 마. Sementara Bejo menyuruh penjaga kafe mengantar Teo kembali ke rumah sakit. Besoknya saat Hyewon lagi sibuk-sibuknya, si Jamila malah muncul lagi. Pokoknya Hyewon harus memberinya uang daripada ia mengganggu karirnya. Membuat Hyewon sangat marah, bahkan melukai tangannya. Ya, ia depresi mengapa di saat genting seperti ini, Jamila tak tahu diri itu nongol di hidupnya. Sementara Jamila sepertinya mengetahui keberadaan Hyewon dari orang penting. 네, 필요하면 언제든지 콜. Tak peduli dengan dampaknya, asalkan ia dapat cuan buat judi sana-sini. Nah, melihat luka itu, Inha segera menenangkan kekasihnya sambil minta maaf, mengira itu karena kesalahannya kemarin. Singkatnya, Bejo akhirnya menemukan siapa pelakunya, membuat Teo sangat terkejut karena orang itu adalah si Jamal. Jadinya, ia yang sangat marah menyuruh anggotanya mencari semua informasi tentang Inju. Pokoknya, ia harus membalasnya dalam waktu dekat. Di saat yang sama, Hyewon pun diajak makan malam keluarga, membuat yang lain jengkel, khususnya Huiju. Tapi saat selesai makan, 나혜원이라고 합니다. 제 이름이요. ya, Hyewon protes karena pimpinan sama sekali tidak menyapanya. Padahal mah pimpinan sudah tahu kalau Hyewon kerja di bawah Gyeongchol, orang yang sangat dibencinya karena menjadikan Jo Sung-do sebagai ketua partai. Jadi saat menikah nanti, pimpinan ingin Hyewon berhenti kerja di sana. Alhasil setelah pimpinan pergi, Huijo meledek Hyewon
bisa-bisanya belagu di hadapan ayahnya. Inha sendiri hanya menarik nafas, meminta Hyewon tidak membuktikan diri di hadapan pimpinan, karena ayahnya itu hanya menghormati diri sendiri. Singkatnya, Teo yang sembuh langsung membuntuti si Jamal ke diskotik, memergokinya sedang memeriksa sesuatu di sebuah loker. Yah, Teo mengingatkan agar si Jamal memberitahu bosnya kalau ia pasti akan membalas apapun yang diterimanya. Namun saat pulang, Hyewon lagi-lagi menemuinya. Senang karena Teo baik-baik saja. Tapi Teo malah mengungkap penyesalannya di hari itu. Berharap Hyewon berubah pikiran karena ia menganggap cintanya kepada Hyewon belum berakhir. Jadinya gombalan maut tersebut membuat keimanan Hyewon goyah. Sialnya kelakuan mereka dipotret si Jamal yang akhirnya sampai di tangan si Inju. Singkatnya, Teo masih menyelidiki semua informasi tentang Inju, tapi itu tak terlalu penting karena sekarang ia hanya perlu bersabar melihat kekasihnya dinikahi sahabatnya. Tapi yang paling bahagia atas hal itu adalah Inju, di mana saat Inha sibuk ngobrol dengan tamu, Inju sudah menunggu Hyewon di lift, menunjukkan foto tersebut, ngancam akan membongkarnya jika Hyewon tidak ikut dengannya. Nah, entah apa yang terjadi. Teo terbangun di sebuah ruangan dengan darah di bajunya serta obeng di tangannya. Seperti apa yang terjadi di awal episode pertama, di mana Inju dan istrinya sudah terkapar di sana dan bersambung. Apa yang dilakukan Teo? Lalu bagaimana dengan Hyewon? Tunggu episode selanjutnya.